Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik PMR, nama saya Lailatul Khairiyah. Adik-adik bisa memanggil saya dengan Laila. Saya berasal dari KSR Markas PMI Kabupaten Banyumas. Hari ini kita akan belajar tentang aturan-aturan dasar yang ada di Hukum Perikemanusiaan Internasional. Kira-kira aturan apa sajakah yang melindungi tawanan perang dalam Hukum Perikemanusiaan Internasional? Ada yang tahu nggak? Yuk kita belajar bersama. Yang pertama ada pembedaan, yang kedua ada perlakuan, yang ketiga ada senjata dan taktik, dan yang keempat ada perlindungan spesifik. Mari kita belajar bersama. Tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami sebagian dari alasan mengapa aturan diperlukan dalam konflik bersenjata. Yang kedua, memahami bagaimana HPI dan hukum HAM melengkapi satu sama lain. Apa saja sih aturan-aturan dasar hukum perikemanusiaan internasional? Yuk kita cari tahu. Yang pertama ada pembedaan. Ketika merencanakan atau melaksanakan penyerangan, pembedaan harus dilakukan antara orang sipil dan kombatan, dan antara objek sipil dan sasaran militer. Contohnya, yang pertama adalah menyerang orang sipil itu dilarang. Yang kedua, menyerang objek sipil atau misalnya rumah kediaman, rumah sakit, tempat ibadah, monumen budaya atau monumen bersejarah dan lain sebagainya itu dilarang. Yang ketiga adalah sebelum melaksanakan penyerangan, setiap langkah kehati-hatian yang fleksibel harus diambil untuk memperkecil potensi kerugian terhadap orang sipil dan objek sipil. Dan yang terakhir adalah penggunaan senjata yang tidak dapat membedakan antara orang sipil dan target militer adalah dilarang. Itu macam-macam dari pembedaan. Yang kedua adalah perlakuan. Nah, orang sipil dan kombatan atau yang disebut hors de combat atau sudah tidak lagi ikut serta dalam pertempuran harus dilindungi dan diperlakukan secara manusiawi. Apa macam-macamnya? Yang pertama adalah pembunuhan, penyiksaan, dan perlakuan atau hukuman yang kejam atau merendahkan martabat manusia itu dilarang. Nah, jadi itu sama sekali dilarang ya, tidak boleh dilakukan. Yang kedua adalah kekerasan seksual, itu dilarang. Yang ketiga adalah pemindahan paksa orang sipil, itu juga dilarang teman-teman. Dan yang keempat adalah membuat orang sipil kelaparan, itu juga dilarang. Yang kelima adalah menggunakan perisai manusia untuk melindungi sasaran militer, itu dilarang. Jadi misalnya ini contohnya, jadi pihak dari salah satu pihak negara yang bertikai ini menggunakan orang sipil nih untuk melindungi diri atau biar tidak dijatuhi bom misalnya, itu juga sama sekali dilarang ya teman-teman. Yang kelima adalah yang keenam maksudnya, kombatan musuh yang terluka, sakit atau kram harus kombatan musuh yang terluka, sakit atau karam harus dicari, diambil dan dirawat. Nah, jadi tidak boleh nih dibiarkan begitu saja, jadi harus dicari. Selanjutnya yang ketujuh, orang sipil dan kombatan musuh yang tertangkap harus diberi makanan, air, pakaian, dan tempat hunian, serta perawatan medis yang memadai, dan harus diperbolehkan berkorespondensi dengan keluarga. Nah, jadi mentang-mentang itu dari pihak lawan atau sudah menjadi tawanan, itu tidak menghilangkan hak asasi mereka sebagai manusia ya teman-teman. Jadi mereka harus tetap mendapatkan hak seperti makanan tadi, makanan, air, pakaian, tempat hunian, perawatan medis, atau berhubungan dengan keluarga mereka. Dan yang terakhir adalah setiap orang berhak atas pengadilan yang adil. Nah, jadi baik dari kedua negara yang bertikai itu harus mendapatkan keadilan dari masing-masing pengadilan. Misalnya ada tindak pelanggaran, jadi dari kedua belah negara ini juga harus mendapatkan
pengadilan yang seadil-adilnya. Yang ketiga adalah senjata dan taktik. Apa sih itu? Nah, satu-satunya tujuan perang yang absah adalah memperlemah kekuatan militer musuh ya teman-teman, bukan untuk menghancurkan kekuatan musuh. Begitu. Dengan cara apa? Yang pertama, penggunaan senjata yang menimbulkan penderitaan yang tidak perlu adalah dilarang. Jadi misalnya penggunaan senjata yang menimbulkan penderitaan orang banyak itu tidak boleh dilakukan. Yang kedua adalah penyanderaan, itu dilarang. Aturan yang ketiga adalah senjata dan taktik. Nah, di sini mengatur tentang penggunaan senjata dalam perang. Nah, di sini dijelaskan bahwa satu-satunya tujuan dari perang yang absah adalah memperlemah kekuatan militer musuh, bukan untuk menghancurkan kekuatan musuh. Jadi berbeda ya teman-teman, memperlemah kekuatan musuh, bukan menghancurkan kekuatan musuh. Nah, apa sih macamnya? Yang pertama adalah penggunaan senjata yang menimbulkan penderitaan, itu dilarang. Yang kedua adalah penyanderaan. Nah, itu penyanderaan itu tidak boleh ya teman-teman ya. Dan yang ketiga adalah membunuh atau melukai musuh yang menyerah, itu juga dilarang ya. Jadi musuh yang sudah menyerah itu dilarang dibunuh atau dilukai. Yang keempat adalah memerintahkan atau mengancam penyerangan tanpa ampun. Nah, jadi memerintahkan atau mengancam penyerangan tanpa jeda atau tanpa memberikan ampun kepada lawan itu juga tidak diperbolehkan. Yang kelima adalah menyamar sebagai orang sipil ketika bertempur, itu juga dilarang. Jadi kita tidak diperbolehkan ya, misalnya berpura-pura menjadi warga sipil di negara itu untuk melancarkan serangan, itu juga tidak diperbolehkan. Yang keenam adalah menghancurkan objek yang diperlukan bagi kelangsungan hidup orang sipil. Misalnya ada apa aja sih? Yang pertama ada pangan, lahan pertanian, instalasi air minum dan sebagainya. Itu juga dilarang ya, karena makanan, sumber air itu sangat diperlukan untuk kehidupan, jadi itu dilarang untuk dihancurkan. Yang ketujuh adalah menyerang personil dan objek medis dan keagamaan secara sah, itu tidak boleh. Jadi menyerang personil, menyerang pihak medis atau menyerang keagamaan, baik itu orangnya, baik itu tempatnya, itu tidak diperbolehkan teman-teman. Atau mengenakan atau memajang lambang palang merah dan bulan sabit merah atau kristal merah, itu juga dilarang. Nah, ini apalagi sekarang nih sudah ada lambang Undang-Undang nomor 1 tahun 2018 tentang lambang. Nah, itu tidak diperbolehkan ya, itu masuk pelanggaran penggunaan lambang. Dan yang terakhir dari senjata dan taktik adalah menyalahgunakan lambang palang merah, bulan sabit merah atau kristal merah, itu dilarang. Lambang itu biasanya digunakan untuk mengangkut senjata, itu tidak boleh ya, biar senjatanya sampai ke tempat tujuan dengan aman, tidak diserang pihak musuh. Jadi menggunakan lambang palang merah, bulan sabit merah atau kristal merah itu tidak diperbolehkan. Dan yang terakhir adalah perlindungan spesifik. Nah, apa sih itu? Kategori-kategori orang dan objek tertentu harus menerima perlindungan tambahan. Contohnya apa aja sih? Yang pertama adalah merekrut atau menggunakan anak di bawah usia 15 tahun dalam konflik bersenjata, itu dilarang. Yang kedua, personil medis dan sarana medis seperti rumah sakit, klinik, ambulans, dan lain sebagainya, dan personil keagamaan harus dihormati dan dilindungi. Jadi mereka tidak boleh disalahgunakan. Yang ketiga, personil, pasokan, dan operasi bantuan kemanusiaan harus dihormati dan dilindungi.
itu tidak boleh sama sekali ditembak atau disita oleh pihak musuh. Nah, itu masuk pelanggaran. Yang keempat adalah benda budaya harus dihormati dan dilindungi. Nih di negara-negara itu kan banyak nih peninggalan sejarah itu tidak boleh diserang ya. Dan yang kelima adalah perlindungan spesifik dan kebutuhan akan kesehatan. Bantuan yang dihadapi oleh perempuan yang terkena dampak konflik dan konflik bersenjata harus dihormati juga. Nah, begitu. Nah, adik-adik, kira-kira sudah paham belum pembelajaran hari ini tentang aturan-aturan dasar hukum berkemanusiaan internasional? Yuk kita simpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama ada pembedaan. Ketika merencanakan atau melaksanakan penyerangan, pembedaan harus dilakukan antara orang sipil dan kombatan, dan antara objek sipil dan sasaran militer. Yang kedua ada perlakuan. Orang sipil dan kombatan yang hors de combat atau sudah tidak lagi ikut serta dalam pertempuran harus dilindungi dan diperlihatkan secara manusiawi. Yang ketiga adalah senjata dan taktik. Satu-satunya tujuan dari perang yang absah ialah memperlemah kekuatan militer musuh. Jadi antara pihak satu dan yang lainnya itu tidak diperbolehkan terjadi pertumpahan darah yang melanggar hukum aturan perikemanusiaan internasional. Yang terakhir adalah perlindungan spesifik. Nah, jadi kategori orang dan objek tertentu harus memelihara perlindungan tambahan. Nah, jadi kira-kira begitu aturan-aturan dasar hukum perikemanusiaan internasional. Nah, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.